Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Pak Sam semuanya. Semoga Sobat Pak Sam semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, kali ini saya akan eh, berbagi pengalaman sebenarnya terkait dengan sebenarnya dalam ujian skripsi itu apa sih pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penguji itu, karena saya juga sudah beberapa kali menguji skripsi, jadi mungkin ini berbasis pengalaman saya ya. Tapi kalau pengalaman-pengalaman saudara yang lain berbeda ya pengalaman pastinya punya dimensi yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tapi kalau pengalaman saya sebagai dosen pembimbing sekaligus dosen penguji tentunya juga bisa saya sharekan untuk teman-teman, khususnya mungkin yang mahasiswa bahasa Inggris ya, karena saya dosen bahasa Inggris. Oke, pertanyaan pertama yang pasti ditanyakan oleh penguji itu adalah mengapa Anda mengambil topik ini ya? Itu selalu menjadi pertanyaan apa? Custom ya, atau pertanyaan default dari pengunjung. Why do you take this topic? Why do you research this topic? Itu pertanyaan yang sangat default dan pasti ditanyakan oleh penguji. Apa? Mengapa Anda pilih topik ini? Itu sebenarnya jawaban itu adalah rangkuman dari isi seluruh skripsi yang puluhan atau ratusan halaman. Itu kan menjadi salah satu jawaban atau pertanyaan yang ya itu pertanyaan fundamental, itu bisa menjelaskan seluruh isi skripsi yang mahasiswa sedang atau sudah tulis dan diujikan itu mengapa Anda mengambil atau mengapa Anda memilih topik ini. Itu kan karena ini, setelah itu saya ingin nanti dengan metode ini dan temuannya ini, akhirnya ini kan jadi sebuah kesimpulan, itu kan bisa menjadi salah satu jawabannya. Itu yang pertama. Mengapa Anda memilih topik ini atau mengapa Anda meneliti bidang ini? Yang kedua adalah ini juga default, pertanyaan default, apa novelty penelitian Anda? Ya, novelty untuk S1 itu pastinya kan, ya novelty kan research gap itu kan macam-macam ya, ada conceptual, ada methods research, ada banyak sekali, ada 5 jenis kalau tidak salah ya. Ada 5 type of research gap ya. Nanti ada conceptual, ada theoretical, ada method dan lain sebagainya. Nah, ya seringkali mahasiswa juga bingung novelty saya itu apa. Tapi biasanya sih minimal itu ya perbedaan subjek, perbedaan metode, perbedaan instrumen, itu kan menjadi salah satu ya, novelty atau research gap itu kan sesuatu yang tidak atau belum dilakukan secara maksimal di penelitian sebelumnya. Padahal kan kita ketika menskripsi kan tidak mungkin kita bisa menganalisis seluruh penelitian sebelum yang kita tulis, itu kan juga impossible ya, karena kan jutaan artikel atau hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh seluruh orang di dunia, itu kan ya kita tidak mungkin ya. Mungkin kita bisa kecilkan skopnya di skop Indonesia, itu kan mungkin lebih fair ya. Itu yang kedua, yaitu novelty dari penelitian Anda itu apa. Terus berikutnya, mengapa Anda pilih metode ini? Itu untuk menjawab soal atau itu untuk men-challenge chapter 3 ya, atau method method of the research method. Nah, untuk itu ya kita sudah harus harus yakin ya penelitian itu pada apakah penelitian kualitatif atau mixed method atau pengembangan, itu juga seorang mahasiswa juga harus sangat menguasai, didukung dengan referensi yang bonafit ya, yang babon ya, bukan referensi yang abal-abal. Harus dipilih referensi yang utama ya. Misalnya kalau sekarang kalau kualitatif pakai apa itu, Miles and Haberman and Sadana, kemudian pengembangan pakai Boyle dan atau IDDI dan sebagainya, Anda juga harus sangat paham bahwa kalau penelitian survei itu pasti kualitatif. Kemudian apakah hanya berhenti di kuantitatif? Apakah tidak ada deskriptif? Apakah harus jadinya mixed method? Nah, Anda juga harus yakin bahwa pilihan atau jawaban Anda itu harus didasari dengan kajian referensi yang cukup komprehensif ya. Itu
Untuk pertanyaan berikutnya, apa alasan Anda memilih metode ini? Nah, berikutnya adalah signifikansi temuan Anda apa? Ini kan terkait dengan novelty-nya ini. Terus, kalau sudah diteliti seperti ini, what's next? Apa sih penelitian Anda? Kan sudah ada penelitian sebelumnya. Terus, mengapa Anda meneliti ini lagi? Itu kan juga menjadi sebuah pertanyaan yang default juga oleh para penguji. Menarik sekali memang ujian skripsi itu seperti ujian kehidupan ya. Ya memang ujian akhir dari seorang mahasiswa itu. Makanya sekarang banyak sekali kampus yang memiliki beberapa jalur ya, tidak hanya jalur skripsi, juga jalur artikel. Artinya mahasiswa tidak perlu dihadapkan dengan para penguji-penguji yang horor atau penguji-penguji yang seolah akan menerkam dirinya itu di ruang majelis ujian skripsi yang terhormat itu, tapi mereka bisa memilih untuk jalur artikel yang menurut beberapa teman lebih fair ya, karena dinilai oleh reviewer eksternal. Nah, itu pertanyaan berikutnya. Kemudian berikutnya adalah ini yang juga sering sekali ditanyakan, itu adalah apa teori utama Anda? Nah, itu. Misalnya Anda sudah ngomong bla 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 bla, tapi sebenarnya teori utama apa sih yang mendasari penelitian Anda, itu juga biasanya sangat sering ditanyakan oleh penguji ya, karena pastinya penguji sudah punya mapping ya. Kalau Anda misalnya gini, kalau di bahasa Inggris tentang writing itu siapa yang menjadi atau teori utama di writing itu siapa? Jika teaching writing misalnya Douglas Brown atau siapa, itu kan kita harus menyajikan itu dalam skripsi kita atau skripsi saudara-saudara semuanya ya. Jadi harus bisa melihat teori utama yang mendasari penelitian kita. Nah, berikutnya adalah statistika ya. Ini juga kalau teman-teman yang memilih jurusan metode atau model kuantitatif pasti sudah harus paham. Ini kalau misalnya kalau sampelnya sedikit, apakah bisa digunakan menjadi kuantitatif apa yang saya lupa ya. Ada beberapa jenis metode kuantitatif itu misalnya. Itu hitungannya apakah sudah tepat atau belum? Rata ini maknanya apa? Misalnya persentase ini maknanya apa? Kalau di secara statistik, oh iya, non parametrik ya. Ada parametrik dan non parametrik. Misalnya kalau Anda menggunakan metode eksperimental ya, misalnya pengaruh ini terhadap apa gitu. Nah, terus kemudian Anda mendapatkan angka setelah Anda analisis dengan SPSS atau apa, ada angka akhir itu. Itu maknanya apa? Nah, itu juga selalu ditanyakan dan juga diteliti misalnya tentang konsistensi Anda ketika mengukur sebuah data secara kuantitatif itu. Misalnya kalau ada pakar statistiknya akan diuji satu persatu. Ini rata-rata ini artinya apa? Anda milih samplingnya itu dengan alasan apa? Kemudian bagaimana Anda? Nah, selesai itu menjadi pertanyaan yang default juga ya, apalagi kalau penelitiannya kuantitatif. Nah, berikutnya adalah, nah ini instrumen itu misalnya. Pertanyaannya begini misalnya, saya jadi ingat terus ini mengingatnya. Oke, research question Anda ini misalnya X. Bagaimana Anda mencari datanya? Bagaimana Anda mengolahnya? Bagaimana Anda menyajikannya? Itu pertanyaan default juga ya. Ya, jadi kalau bisa saya simpulkan itu ya memang harus sabar ya mahasiswa itu, harus tangguh, tidak boleh fragile, tidak boleh rapuh ya. Memang harus tangguh, dibombardir dengan pertanyaan. Sebenarnya juga maksudnya itu bukan menjatuhkan mahasiswa, tapi lebih ke melatih ya, memberikan sebuah pelajaran hidup ya, bahwa sesuatu itu tidak mudah untuk diraih dan harus diperjuangkan. Itu mungkin filosofi yang harus diketahui oleh mahasiswa, meskipun juga sakit hatinya pasti ya. Wah, ini dosanya begini-begini pasti. Nah, yang terakhir mungkin referensi ya. Referensi itu seringkali ada penguji yang sangat komit dengan referensi. Itu dicek satu persatu. Kan biasanya kan draftnya itu kan diberikan atau skripsinya itu
itu kan diberikan seminggu sebelum ujian, atau nggak tahu kalau tempat lain. Kan memberikan waktu penguji untuk mempelajari atau membaca skripsinya itu, dan biasanya itu ada satu penguji yang fokus di referensi ya. Misalnya di bab 1 ini ada 15 reference. Dicek di, kan pakai Mendeley kan gampang ya, kan pakai alphabetical itu kan lebih mudah. Oh, ini kok tidak ada di bab 2, apalagi kan review itu kan harus kalau referensi yang dikutip ini kok tidak ada, dan seterusnya. Itu jadi masalah. Jadi kalau wah, ini berarti tidak konsisten antara reference dengan kutipan yang ada di skripsi, itu bisa jadi alasan tidak lulus juga ya. Jadi karena Anda dianggap kopas atau plagiasi dan seterusnya. Kemudian oh ya, satu lagi saya ingat. Misalnya gini, di bab 3 ini ya, penelitian dilakukan di sekolah X serta X. Kenapa Anda melihat serta X? Apa alasannya? Nah, itu juga selalu ditanyakan. Karena ini, oh itu kan alasan pribadi, tidak boleh. Alasannya harus alasan yang ilmiah. Apa alasan ilmiahnya? Itu kan Anda juga harus punya alasan itu, ada jawabannya harus tepat ya. Karena memang harus ilmiah. Misalnya jika dari kemampuan apa, dan juga harus dipersiapkan. Apalagi ya, mungkin itu ya, itu kurang lebih 10 pertanyaan yang selalu muncul dalam sebuah ujian skripsi, dalam hal ini mungkin prodi bahasa Inggris atau prodi pendidikan mungkin. Dan itu berbasis pengalaman saya ketika saya menjadi dosen pembimbing maupun dosen penguji yang hadir dalam ujian tersebut ya. Jadi saya juga ingat-ingat, oh kalau dosen itu pertanyaannya begini, dosen ini pertanyaannya begini ya. Biasanya sih saya share ke mahasiswa bimbingan saya supaya juga mempersiapkan diri ketika nanti akan ujian. Oh, nanti kalau Anda ujian itu oleh dosen A itu ditanya begini, prediksi sih tidak 100% benar ya. Bisa jadi di lapangan berbeda jauh sekali dengan apa yang saya prediksi, itu sangat mungkin. Tapi minimal kita bisa memberikan semacam guideline, kira-kira nanti apa yang ditanyakan dan bagaimana menjawabnya. Kalau diminta buktinya juga, oh ya ini juga lagi misalnya kalau appendix gitu, atau apa namanya appendix gitu, lampiran itu juga bisa jadi bumerang kalau tidak disusun secara rapi. Misalnya, oke, di paragraf 4 Anda menyebut si appendix 6 bisa juga di locate, dipastikan, di cross check, oh ini kok appendix 6-nya kok begini. Nah, misalnya itu juga jadi bumerang kalau Anda tidak menyiapkan dengan baik. Jadi memang ya ujian hidup memang sebenarnya, ujian hidup mahasiswa. Oke, satu lagi mungkin, nah ini validasi instrumen ini juga sering kali ditanyakan oleh penguji. Apakah instrumen Anda itu valid? Apakah sudah divalidasi oleh dosen eksternal dan seterusnya? Itu juga Anda juga harus siap dengan bukti yang ada menunjukkan proses validasi itu dijalankan dengan adil dan dengan konsisten. Misalnya Anda sudah mengirim validasinya kepada dosen eksternal, kemudian diberi masukan, diperbaiki, baru dimintakan approval lagi, baru digunakan. Anda juga harus sudah menunjukkan proses itu benar-benar Anda laksanakan, tidak hanya dikirimkan saja instrumennya, kemudian terserahlah nanti dinilai apa, yang penting saya jalan dengan penelitian saya, juga tidak diperbolehkan ya. Itu mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang default ya. Selain itu juga ada pertanyaan yang out of the box ya. Itu juga nanti mungkin. Nah, kalau pengalaman yang out of the box itu pemilihan kata, diksi itu juga ada beberapa dosen yang tidak tahu karena kehabisan ide atau apa, itu mengecek diksi atau pilihan kata yang ada di skripsi. Itu juga ya sah-sah saja, itu kan haknya penguji ya, mereka bisa menanyakan apa saja yang mereka ingin tanyakan. Tapi itu out of the box. Yang sebelumnya tadi sangat default, jadi teman-teman bisa mempersiapkan dari awal. Yang pertama, kenapa Anda milih itu, kemudian apa novelty-nya, metodenya apa, kemudian apa alasan Anda milih penelitian itu di sini, kemudian referensinya ini dengan ini kok tidak sama, kemudian instrumennya ini atau research question-nya ini, bagaimana Anda mendapatkan datanya, bagaimana Anda menganalisisnya, bagaimana Anda menyajikannya, dan seterusnya.
dan lain-lain tadi yang sudah saya sebutkan ya. Semoga bagi teman-teman pejuang skripsi bisa semakin bermanfaat, tidak semakin melemah, tetap semangat, jangan menyerah, jangan dibalik. Karena skripsi itu adalah suatu kepastian ya. Ujian itu juga suatu kepastian dan menjadi sarjana itu adalah sebuah impian. Ya, itu mungkin kutipan dadaan dari saya kayak tahu bulat. Semoga bermanfaat. Ya, tidak selalu sama mungkin, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa jadikan inspirasi ketika Anda akan akan menghadapi ujian skripsi di masa-masa yang akan datang. Semoga memberikan inspirasi, bukan mengintimidasi ya. Tetap semangat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel sebanyak-banyaknya. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.